Nah, di sana saya bentuk tim berusaha untuk memfitnah Al-Quran. Nah, nanti akun satunya saya jadi orang kafir. Dari kafir nyerang ke Islam gitu. Udah bikin 2 topik ini biar panas. Dan yang pasti terbentur itu karena mayoritas itu Islam gitu. Poligami itu dulu, ya maaf banget ini, semoga nggak ada yang tersinggung. Buat saya poligami itu ya mencerminkan kalau Rasulullah itu hypersex gitu. Dulu waktu kafir, candaannya kami itu orang Islam itu dibodoh-bodohin biar mati kelaparan sekalian. Makin sedikit jumlah muslim itu disengaja gitu loh sama yang membawakan agama ini biar cepat mati dah, biar orang Islam makin sedikit gitu. Kalau pengen tahu tentang Islam, jangan lihat dari saya. Jangan lihat dari ustadznya. Oh, ustadz juga bisa salah, maybe. Ya mungkin aja, Allahu alam, kita nggak tahu. Tapi lihatlah dari Al-Qur'annya. Lihatlah dari kitab sucinya. Ketika melihat sebuah agama, lihatlah dari kitab sucinya. Aku sayang banget sama mama. Sayang banget sama keluarga kita. Pengen balik seperti dulu. Komunikasinya lancar. Ya alhamdulillah sih sama mama memang komunikasinya lancar gitu. Sayang aku ke mama 3 lipat lebih besar. Seperti yang diajarkan sama kitab suci saya sekarang, Ma. Tidak ada di dunia ini makhluk yang saya cintai melebihi cinta saya ke mama. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy. Boleh dibilang saya mantan mualaf yang udah muslim ya, bukan murtadin. Kapan masuk Islamnya? Kalau untuk secara sah dan sudah ada sertifikatnya itu 2017. Ketika memilih Islam itu sebenarnya unik ya. Ketika aku memilih Islam itu karena tujuannya itu tidak sengaja. Boleh dibilang saya ini terpaksa masuk Islam. Karena tujuan pertama saya Bismillah. Karena tujuan pertama saya untuk mengenal Islam itu ya untuk memfitnah Islam. Ya karena saya orang Cina ya. Suku Tionghoa lebih enak didengar. Dari suku Tionghoa ini saya merasa secara saya pribadi tidak mewakili siapapun di sini ya. Apalagi suku Tionghoa. Saya ini termasuk salah satu orang yang sangat rasis terhadap umat muslim. Dan saya benar-benar tidak suka dengan Islam dulunya. Ya saya sendiri nggak tahu, mungkin karena bawaan lingkungan, maybe. Ya, kemungkinan lingkungan. Dulu yang saya tahu Islam itu ya katanya radikal. Islam itu tidak mempedulikan agama lain. Islam itu pokoknya kalau agama lain punya acara, kudu diberhentiin. Kudu di demo segala macam. Ya, yang ternyata semua itu salah. Lu pas mau ngefitnah tuh apa yang disiapin tuh? Saya siapin teman-teman juga ya meskipun secara online ya. Dulu kan ya masih kenal dunia Yahoo Mail. Nah, di sana saya bentuk tim berusaha untuk memfitnah Al-Quran. Kalau untuk Islam sangat mudah untuk difitnah ketika kita punya bukti. Nah, bukti itu ya salah satunya yang mereka yakini, ya Al-Quran dan Rasulullah. Ya membaca Al-Quran, mempelajari sih dulu nggak niat ya. Itu membaca, mencari kesalahan tentang
isi Al-Quran, tentang hadis sahih ya, yang saya dapat bukunya, saya pelajari di mana sih letak kesalahannya. Pengen banget ketemu. Terus saya fitnah, saya sebar waktu itu ya salah satu media boleh sebut lah ya, Kaskus gitu. Kaskus pengennya Friendster gitu. Pengen gue sebar di sana gitu. Ya tapi ya itulah dia. Hebatnya Allah ya. Kitab itu bisa disebut sebagai kitab suci. Kitab suci itu kan berarti perkataan dari Allah ya. Nah, hebatnya Al-Quran ini yang dimiliki oleh umat manusia, bukan umat Islam ya, umat manusia. Tidak ada sedikit pun letak kesalahan. Selama saya membaca, saya meneliti, tidak ada sedikit pun kesalahan. Contohnya, berarti 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu terbentuk. 1400 tahun yang lalu berarti tidak ada teknologi yang canggih, yang mutakhir untuk bisa mengetahui betapa dalamnya lautan. Bagaimana caranya orang di Arab, padang gurun, bisa mengetahui di dalam lautan itu ada api yang menyala, tapi air itu tidak bisa memadamkan api tersebut, dan api tersebut tidak bisa menghabiskan air laut yang ada di sana. Itu kan istilahnya, ya kalau kata orang sekarang, mustahil lah kok kalimat seperti itu diucapkan gitu loh. Apalagi pada zaman seperti itu. Tapi kan toh terbukti. Gunung meletus di dasar lautan. Ternyata di dasar lautan ada gunung dan meletus. Itu ada apinya. Api itu tidak bisa menghabiskan air laut. Air laut itu juga tidak bisa memadamkan api yang dari letusan gunung ini gitu loh. Loh, ini kan istilahnya pertanda dari Allah gitu. Ya tak tinggal timnya. Saya bilang, udah kita bubar aja. Toh nggak mungkin lagi ketemu sama yang namanya kesalahan. Tujuan kita untuk memfitnah Islam itu nggak mungkin ada lagi. Yang kita baca udah bolak-balik lah. 3 kali, ya kalau kata orang Islam khatam, 3 kali loh. Kagak ketemu salahnya. Buat apa lagi kita bentuk tim ini gitu. Ini salah satunya ya. Salah satu yang paling saya suka. Yang paling terjadi perbedaan pendapat, terutama salah satunya di agama Islam sendiri. Terutama kaum wanita, tentang poligami. Poligami itu dulu, ya maaf banget, ini semoga nggak ada yang tersinggung. Buat saya poligami itu ya mencerminkan kalau Rasulullah itu hypersex gitu. Ya zaman pemikiran waktu kafir itu ya seperti itu yang harus saya akuin gitu. Dan setelah saya teliti, saya coba rangkumin semua yang bisa saya rangkumkan gitu. Dari jumlah penduduk, ya jumlah populasi di dunia. Ratio untuk perbedaan wanita dan lelaki itu malah 1:3. 1:2,5. Dan itu menunjukkan kalau wanita itu lebih banyak daripada lelaki. Dan Allah menyuruh memberikan wahyu kepada Rasulullah itu untuk memuliakan wanita sebenarnya. Seandainya satu lelaki hanya menikahi satu wanita, dan yang terjadi wanita di muka bumi ini banyak yang tidak mendapatkan haknya untuk menuntaskan masalah biologis. 1. Kedua, tidak ada pemimpin di keluarga tersebut seandainya wanita itu tidak menikah. Nah, itulah yang terjadi yang membuat saya berpikir, sebegitu hebatnya kah Rasulullah? Seandainya Rasulullah itu bukan utusan dari Allah ya, kita bicara menggunakan logika. Seandainya Rasulullah bukan seorang Rasul, Muhammad ini bukan Rasul, bagaimana caranya dia bisa mengetahui jumlah penduduk? Oke lah, kita anggap mungkin itu tebakan. Tapi apakah tebakan demi tebakan di Al-Quran dia bisa tahu semuanya?
Dan buat saya tebakan itu bukan sebuah tebakan ya. Itu sudah pasti dan dia bisa tahu karena Allah membisikkan melalui wahyu itu. Istilahnya apapun yang dikatakan dari Al-Quran ini tidak ada letak kesalahan. Di situ buat saya sangat unik. Di kitab lain maybe sering terjadi perdebatan, ini harus direvisi, ini harus ada perubahan karena sudah tidak sesuai zaman. Tapi Al-Quran mau 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada revisi sama sekali. Karena dia mengikuti zaman. Kisi-kisi yang diberikan di Al-Quran itu bahkan ada yang belum kita tahu gitu loh. Belum kita temukan atau memang keterbatasan manusia untuk mengetahuinya untuk sekarang. Maybe 1 abad kemudian setelah ini akan ketahuan. Sebelum Muslim, saya taunya doktrin dari, ya ini sih candaan ya, bukan serius. Ini sebuah candaan gitu kan. Candaan antara kami dengan teman-teman gitu kan, yang sesama kafir. Saya lebih nyebut kafir ya daripada non-Muslim karena non-Muslim, tidak Muslim, selamat, tidak selamat. Nggak enak gitu. Gue nggak mau mendoakan orang untuk tidak selamat. Candaan di antara kami itu, contohnya bulan Ramadan. Kita diwajibkan untuk berpuasa kan. Wajib ketika yang sanggup untuk berpuasa. Dulu waktu kafir, candaannya kami itu, orang Islam itu dibodoh-bodohin. Biar mati kelaparan sekalian. Makin sedikit jumlah Muslim, itu disengaja gitu loh. Sama yang membawakan agama ini. Biar cepat mati dah. Biar orang Islam makin sedikit gitu. Tapi ketika udah merasakannya sendiri, malah di bulan Ramadan ini saya melihat banyak yang sering sakit-sakitan, terutama saya ya, yang sering sakit ketika di bulan Ramadan. Sakit itu malah boleh dibilang nggak ada loh. Yang sakit yang sering asam lambung segala macam, asam lambungnya nggak ada masalah gitu. Saya salah satunya gitu yang asam lambung sakit Tapi ketika bulan Ramadan, saya sama sekali, ini demi Allah nih, gue nggak ngerasain asam lambung sama sekali. Yang saya rasakan sebenarnya lebih karena dulu pertama kali saya dikenalkan bulan Ramadan itu, minimal lu tau lah bagaimana rasanya umat Islam yang lain yang kita sekarang di Indonesia ini berpikiran besok kita mau makan apa. Tapi di negara lain seperti Palestina, Suriah, anak kecilnya mungkin di dalam pertanyaannya, besok bisa makan apa enggak gitu. Jadi yang saya rasakan itu, saya merasa saya di posisi sebagai seorang anak yang mungkin berpikiran besok bisa makan apa enggak gitu loh. Sedangkan saya di bulan Ramadan cuma beberapa jam doang gitu. Sedangkan mereka mungkin besoknya harus puasa lagi, puasa panjang lagi gitu. Ya di situ saya bisa merasakan feel-nya orang-orang yang menderita karena ya kekejaman dunia ini, perang segala macam. Saya lebih memahami bagaimana umat Islam itu berjuang. Berjihad di jalan Allah bukan berarti harus memegang senjata segala macam. Dalam artian berjihad untuk tetap lillah gitu. Apapun yang terjadi tetap kepada Allah lagi. Dari Allah kembali ke Allah, untuk Allah gitu loh. Kalau debat dulu zaman Kaskus ya, ketika ada tentang agama itu kan selalu di take down sama adminnya. Tapi sebelum di take down, hal yang saya lakukan ya saya panas-panasin, nyamar jadi orang Islam, ngata-ngatain orang
Katolik atau Kristen gitu. Maaf ya nih sebut agama gitu. Nah, nanti akun satunya saya jadi orang kafir. Dari kafir nyerang ke Islam gitu. Udah bikin 2 topik ini biar panas. Dan yang pasti terbentur itu karena mayoritas itu Islam gitu. Nah, yang panas pasti orang Islam gitu kan. Kalau orang Katolik, lu katain juga, sudahlah gitulah. Jangan bahas agama lain dah. Ketika untuk memantapkannya kan, untuk diri saya sendiri sih, kembali lagi ke Al-Quran aja sih. Saya lebih suka membaca Al-Quran itu berulang-ulang, meskipun saya punya kesulitan untuk menghafal seluruh Al-Qurannya, tapi saya tetap berusaha. Membaca Al-Quran itu aja sudah menambah wawasan saya gitu. Betapa kecilnya saya di mata Allah. Betapa kecilnya, betapa tidak pentingnya saya kalau saya tidak terus meminta kepada Allah, semoga Allah ridho untuk saya berada di dunia ini, mencari rezeki saya, dan tentu saja kembali ke semoga saya bisa masuk jannah dengan, ya berharapnya sih tanpa hisab gitu loh. Masuk Islam untuk pertama kali sebenarnya, yang pertama kali ya, ketika yang masalah khatam Al-Quran ini untuk memfitnah gitu kan. Akhirnya saya nggak ketemu masa untuk memfitnah, dan akhirnya saya ketemu salah satu, ya sekarang sih dia pensiunan kolonel di Kesatuan Brimob ya. Boleh dibilang ya, dia itu seperti ayah angkat saya, itu Andi Maulana. Dia yang menuntun saya syahadat. Tapi satu hal yang terjadi, karena saya orang Cina, masuk masjid juga berasa aneh dulunya. Ya kan aneh gitu, orang tahu gua ini orang nakal gitu loh. Tiba-tiba masuk masjid, apa-apaan sih lo? Lo mau nyusup atau apa gitu? Mungkin di pikiran saya kan, bukan orang-orangnya. Di pikiran saya. Jadi saya, yang penting saya sholat, orang sholat saya sholat, orang puasa saya puasa, ya begitu-begitu tok, nggak mendalami lagi. Dan akhirnya Allah mengizinkan saya untuk ke Jakarta. Mulailah saya mendalami. Teman-teman kerja juga ngomong, lu kudu cari teman-teman sesama ini deh, mualaf. Karena pasti ada linknya. Saya pikir, oh iya bener juga, apalagi di kota besar gitu kan, di Jakarta, pasti ada linknya. Dan akhirnya saya cari-cari, ketika Dokter Zakir Naik datang, saya cari mualaf center. Waktu itu ketemunya sama Kohani. Akhirnya pada bulan September ya kalau nggak salah, 27 September ya, Koseno? November. Kurang lebih ya, kalau saya nggak salah ingat 27 November 2018. Itu saya syahadat ulang. Saya benar-benar pure di sana. Saya tidak mau sekedar masuk Islam begitu ada syahadat, saya percaya sama Rasulullah, tapi sunnahnya aja saya nggak jalanin. Ya seperti makanlah dengan tangan kanan gitu loh. Itu masih ya dianggap, ya itu baik aja pakai tangan kanan. Kenapa nggak pakai tangan kiri gitu loh. Tapi ketika saya mendalami, saya meyakini udah deh serahin kepada Islam 100% gitu loh. Serahin kepada Allah lagi. Dan saya manut aja ketika di hadis itu, saya yakin itu sahih, dia suruh makan tak pakai tangan kanan. Oke, gue makan pakai tangan kanan gitu. Rapikan kumismu, tumbuhkan jenggot gitu. Untuk membedakan antara umat Islam dan Yahudi dan orang kafir lah gitu ya. Saya tumbuhkan jenggot saya gitu. Meskipun Cina terasa aneh sih. Ini ya. Ketika pertama kali syahadat, saya telepon mama saya dan papa saya. Yang pertama saya telepon itu mama. Karena waktu itu hubungan saya dengan mama itu nggak harmonis banget deh. Sampai pernah teman saya datang ke rumah dan mama saya mengatakan saya nggak punya anak ya, namanya Wendy.
Ya namanya nakal ya. Jadi ya, bodo amat lah. Gue nggak kepikiran harus hormati orang tua segala macem. Tapi ketika setelah saya selesai syahadat, saya telepon ke mama, "Mah, saya udah syahadat ya. Udah selesai syahadat ini. Saya masuk Islam ya." Padahal saya udah syahadat duluan, baru ngabarin gitu. Bukan minta izin, ini saya cuma deklar kalau saya udah muslim gitu. Saya udah berpikiran negatif, oh ini pasti siap-siap dah. Seperti yang saya tahu, lu bakalan diusir nih. Jarang-jarang kan suku Tionghoa masuk Islam, kebanyakan itu yang nggak dianggap anak ya diusir. Toh saya udah nggak dianggap anak dulunya gitu loh. Karena saking nakalnya saya, saking bandelnya saya. Ternyata ya Allah itu unik ya. Mama saya malah mengucapkan alhamdulillah. Setan di rumah itu sudah pergi. Setan itu ya sayang dulu gitu loh. Betapa nakalnya saya, betapa nggak bergunanya saya deh. Saya bener-bener sampah masyarakat dulunya gitu. Dan mama sangat merestui saya masuk Islam. Terus ayah saya telepon, "Pak, saya masuk Islam." "Kenapa kamu masuk Islam? Kamu kan Cina gitu." Yo, saya merasa di Islam bener, mau gimana? Ya udahlah, saya nggak mau komentar. Kamu mau masuk silakan, lebih baik jangan. Berarti di pikiran saya, Papa tidak mengiyakan, tidak juga melarang gitu. Ya terserah saya, wong saya udah gede gitu kan. Pilihan saya yang terbaik, saya pure tujuannya, saya ingin merubah image kepada orang, ini loh Wendy yang baru. Bukan Wendy yang kalian tahu itu bandel, sampah masyarakat, ngerusak masyarakat gitu. Itu kan by telepon ya. Iya, by telepon. Nah, pas waktu pertama kali ketemu gimana? Pas pertama kali ketemu, ya mama udah mulai mau manggil saya gitu loh. Wen makan, ketika waktu itu kan dekat bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan itu malah yang sibuk nyiapin buat saya untuk sahur dan buka puasa malah mama yang kafir gitu. Dia malah sibuk siapin, ingat ini udah mau jamnya sahur. Ini mau buka puasa, siap-siap. Jangan kemana-mana, buka dulu. Habis itu sholat. Jangan lupa sholatnya gitu. Selalu itu yang ditekankan mama. Ya keharmonisan antara mama kan Katolik dan saya Islam gitu. Itu sama sekali tidak ada yang namanya, kamu kafir lu. Saya nggak mau deket-deket, ya saya nggak seperti itu. Dia tetap mama saya dan mama saya tetap mensupport saya meskipun saya bukan orang Katolik lagi gitu. Malah sangat mendukung. Yang penting kamu masuk Islam. Selalu yang saya ingat itu kalimatnya seperti ini. Yang penting kamu masuk Islam, jadi orang bener, jangan seperti dulu. Seperti setan gitu loh. Ya boleh dibilang ya memang sih. Dipikir-pikir memang saya ini, ya boleh dibilang setannya di dalam keluarga gitu loh dulunya. Ya sampah masyarakat tadi, bandel, nakal. Nakalnya seperti apa ya sudahlah. Biar cukup saya dan Allah yang tahu gitu. Terus sekarang komunikasi sama keluarga lancar? Alhamdulillah sama mama lancar ya. Sampai sekarang ya. Ketika saya menikah mungkin ada miskomunikasi antar saudara gitu. Terus gimana tuh ceritanya? Ketika saya menikah, tujuan saya kan karena saya orang Muslim, saya menikah karena Allah. Saya menikah karena perintah Allah. Allah memerintahkan ketika kita sanggup untuk menikah, maka menikahlah, seperti itulah kurang lebih penafsiran saya ya. Berarti saya ini laki-laki normal, sehat. Ya sanggup lah untuk menikah, why not gitu, saya mau menikah. Tapi saya nggak mungkin dong nikahin kafir gitu. Ya jatuhnya zina kan gitu. Sedangkan keluarga saya pengennya saya menikah dengan orang Cina, terutama mama. Nikah dengan orang Cina ya. Kalau untuk nikah saya minta tolong nikahlah dengan orang Cina. Minimal yang bisa memanage
uang kamu lulusan S1 ke, S2 ke, yang ngerti lah. Saya nggak butuh orang kaya. Saya butuhnya orang yang bisa memahami diri kamu. Diri kamu ini ya emosional, tidak bisa diatur. Ya saya maunya yang bisa yang ngaturin kamu ketika kamu mencarikan menantu untuk saya. Saya pikir, wah ini berat nih. Jarang loh Cina yang Muslim, bukan yang mualaf ya. Kalau sama-sama mualaf, ya podo wae kata orang. Yang saya pengen coba itu kan, saya punya orang tua yang Muslim. Ketika Ramadan tiba, saya bisa seperti teman-teman lain yang saya lihat. Mereka sungkem ke orang tua, minta maaf. Minimal saya pengen ngerasain deh Ramadan itu sama keluarga kayak gimana gitu. Punya orang tua Muslim kayak apa. Dan setelah saya istiqoroh, saya menikahi sesama Muslim. Dan kebetulan saudara-saudara yang lain mungkin tidak setuju dengan pilihan saya. Kalau tidak setuju berarti dalam artian, ya saya artikan seperti ini, kalau mereka tidak setuju berarti saya harus membatalkan toh. Ya buat saya itu udah melampaui lain dari agama saya gitu. Ketika mempengaruhi agama saya, keputusan itu tidak bisa saya terima gitu. Jadi tetap saya bismillah aja. Saya lanjutin nikah dengan istri saya yang sekarang. Bismillah aja. Saya ngomong ke orang tuanya istri saya, mertua saya sekarang. Saya begini loh, keluarga saya begini. Penolakan seperti ini. Yang penting satu yang unik. Ternyata kan papa udah almarhum, sisa mama. Saya ngomong ke mama, saya sudah mencari seperti yang mama mau. Untuk bisa memanage keuangan saya, bisa memahami sifatnya saya yang nggak bisa diatur, segala macam, emosional. Saya udah ketemu orang seperti itu. Ya bagus lah, kenalin ke mama. Cuma satu hal nih, Ma. Kita nggak usah bicarain suku ya. Ini Muslim loh, Ma. Muslim dari lahir. Kalau kata orang Cina, Huana lah. Gue nikah sama Huana gitu. Ya kata mama, emang lulusan apa? Akuntansi, saya bilang. Masih jalan sih sekarang, dia masih jalan akuntansi gitu. Dan saya pun menikah dengan dia kalau mama setuju. Saya setuju dengan 3 syarat. Sambil tanda tangan berkas N1 N5 ya. Pas dia tanda tangan, dia ngomong, sebelum saya tanda tangan ini, syarat pertama yang harus kamu tahu, jangan pernah sekalipun kamu mengecewakan istri kamu, apalagi sampai memukul istri kamu. Bisa janji sama mama? Saya mungkin berpikiran syaratnya nih berat nih, tidak sesuai syariat Islam. Ternyata semuanya sesuai gitu. Saya bilang, insya Allah Ma, saya janji. Tangan saya nggak mungkin sampai kasar kepada istri saya. Terus kedua, saya minta janji sekali lagi, meskipun seburuk apapun istri kamu, jangan pernah ngadu ke saya. Kamu selesaikan sendiri secara gentleman. Kamu yang memilih dia, ya kamu juga yang harus menentukan. Dan saya tidak mau dengar ada kata perpisahan karena kesalahan kecil. Bisa janji. Bisa Ma, insya Allah saya bilang. Dan janji ketiga yang saya nggak habis pikir ya. Ketika kamu menikah, kamu menjadi orang luar di keluarga sana. Dan kamu akan menjadi orang luar di keluarga ini. Kamu tahu pilihan kamu ini berat. Ya saya paham, saya bilang. Kamu janji utamain keluarga sana daripada saya. Harus janji ya. Jangan pernah berat sebelah ke saya. Itu yang nggak pernah saya pikirkan. Biasanya orang tua itu, kamu udah menikah, jangan lupa sama saya gitu loh. Setahu saya gitu loh. Tapi mama malah terbalik gitu. Ya saya sanggupin, saya bisa gitu. Habis itu mama berpesan, ketika surat ini kamu serahkan ke catatan sipil dan kamu udah tentuin tanggal nikah,
kamu harus siap nanggung segala resikonya. Dan itu saya belum paham sampai sekarang. Ya pelan-pelan mulai terbukti sih. Ya terbuktinya salah satu komunikasi antara saya dengan saudara yang lain mungkin agak renggang ya. Boleh dibilang ya ada miskomunikasi lah. Saya taunya di sana ada miskomunikasi. Insya Allah, demi Allah ini saya berkata demi Allah, tidak sedikit pun turun rasa sayang, rasa hormat saya kepada saudara aku yang lain, saudara-saudari aku yang lain. Saya tetap sayang sama mereka meskipun mungkin belum ada komunikasi ya. Gitu aja sih. Saya nggak mau munafik ya. Yang saya harapkan ya mereka syahadat. Meskipun ya agak susah sih. Ya saya tetap mendoakan semoga mama dapat hidayah, Cece, Koko gitu. Ya mungkin buat pihak mereka itu permintaan yang mustahil mereka kabulkan gitu. Ya semoga aja Allah berikan hidayah gitu. Itu yang saya harapkan. Saya tidak berharap banyak. Saya tidak mengharapkan dunia dari mereka, harta dari mereka. Saya bisa kok, saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya gairah yang besar untuk mencari rezeki saya sendiri gitu. Saya tidak butuh dunia, saya cuma butuh keluarga yang utuh seperti dulu lah gitu. Saya pertama langsung, ini agak unik ya, pertemuan saya dengan istri saya itu tidak melalui proses pacaran sih tepatnya. Ya kalau kata orang ada ta'arufnya, saya juga nggak ada ta'arufnya, saya langsung ngelamar gitu. Mau nggak kamu nikah sama saya? Oh, kenal. Ya kenal sih, udah kenal 4 tahun. Jadi saya ada hubungan kerja gitu. Dulu saya di percetakan dan dia di toko kertas gitu. Nah ada perhubungan bisnis gitu. Dia adminnya, saya ngelihat akhlaknya dia itu luar biasa. Untuk disentuh seorang lelaki aja bahkan nggak mau selama saya melihat gitu. Ini akhlak seorang muslim gitu. Masa lalunya bodo amat deh, tapi yang saya lihat sekarang dan masa depannya seperti apa gitu. Dan ketika saya datang melamar ke rumahnya pun ya keluarganya itu sangat welcome gitu, meskipun ya tampang sipit begini gitu. Muka Cina putih kayak begini. Keluarganya welcome banget sama saya gitu. Dan saya pun melamar di situ. Ya alhamdulillah diterima lamaran saya. Ya, sampai sekarang udah nikah. Udah punya anak belum? Alhamdulillah ada satu Allah izinkan saya untuk mendapatkan mainan di dunia ini. Ya anak saya ada satu sekarang. Gimana rasanya punya anak? Gimana ya? Satu bahagia, kedua pelepas lelah saya, ketiga pengontrol emosi saya. Ya lumayan lah. Allah itu unik ya, memberikan anak yang selucu itu, ya masih kecil imut-imutnya ini. Ya alhamdulillah ketika setiap kali istri saya atau saya melantunkan ayat-ayat Allah seperti Al-Fatihah lah yang paling gampang untuk seorang mu'alaf, ya dua kul segala macam, ketika saya mencoba melafalkannya di depannya dia, itu gimana ya, itu saya ngerasa gimana buat saya sendiri ya, penafsiran saya sendiri, Allah itu benar-benar ada loh. Anak saya bisa tersenyum setiap kali saya melantunkan Al-Fatihah, seperti istri saya melantunkan surat-surat seperti Al-Baqarah segala macam yang dilantunkan istri saya. Anak saya pasti tersenyum. Anak saya pasti menyimak gitu. Dan pernah saya tes, saya coba nyanyiin lagu, nyanyiin lagu lah gitu. Anak saya diem, respon paling heboh ya nangis. Tapi ketika dibacain ayat Al-Quran, yang lagi nangis pun jadi diem gitu. Ya kembali lagi ke ininya ya, bukan ke anaknya. Saya malah melihat kembali ke Al-Qurannya. Betapa hebatnya ayat-ayat
kitab suci umat manusia ini, anak kecil aja yang istilahnya insting doang bisa mau mendengarkan lantunan ayat-ayat suci ini gitu, ayat-ayat Al-Quran. Untuk orang yang sekarang masih kafir, yang ingin mengenal Islam lebih dalam, tenang. Kalau Anda dari suku Tionghoa, saya salah satunya juga orang Tionghoa. Saya murni orang Tionghoa. Jangan pernah takut. Hubungin kami di Mualaf Center. Lu nggak sendirian, lu tenang aja. Kalau pengen tahu tentang Islam, jangan lihat dari saya. Jangan lihat dari ustadznya. Oh, ustadz juga bisa salah, maybe. Ya mungkin aja, Allahu alam, kita nggak tahu. Tapi lihatlah dari Al-Qur'annya. Lihatlah dari kitab sucinya. Ketika melihat sebuah agama, lihatlah dari kitab sucinya. Kalau setelah melihat, ya mungkin rekaman ini, Anda merasa saya banyak salah untuk orang kafir ya. Nggak perlu komentar sinis atau segala macam. Lu baca aja Al-Quran. Lu baca aja Al-Quran. Insya Allah lu bakal ketemu mana sih yang benar. Dan hanya satu-satunya kitab suci yang mengatakan ini loh kitab suci umat manusia. Kalau lu buka Al-Quran di halaman pertama, kitab suci untuk umat manusia. Itu yang tertulis di sana. Bukan kitab suci orang Kristen, orang Katolik gitu. Ini misalnya ya. Al-Quran, baca aja Al-Quran. Saran saya baca Al-Quran. Ketika ada pertanyaan, hubungi Mualaf Center. Di situ banyak admin yang akan menjawab. Mama, meskipun sekarang kita ya jauh, sering video call, sering teleponan, aku cuma satu kalimat yang nggak pernah saya bisa ucapkan depan kamu. Aku sayang banget sama mama, sayang banget sama keluarga kita. Pengen balik seperti dulu, komunikasinya lancar. Ya alhamdulillah sih sama mama memang komunikasinya lancar gitu. Saya ingin keluarga aku tahu, termasuk mama. Sayang aku ke mama 3 lipat lebih besar seperti yang diajarkan sama kitab suci saya sekarang, Ma. Tidak ada di dunia ini makhluk yang saya cintai melebihi cinta saya ke mama. Sekian dulu dari saya. Terima kasih dan mohon doanya semoga saya tetap istiqomah, tetap berjihad di jalan Allah, tetap memegang erat sunnah, memegang erat hadis dan Al-Quran seperti menggenggam bara api. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.